Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah, NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan konsep multimedia untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Edukasi. Yang pertama, pengertian multimedia. Definisi multimedia sendiri terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang artinya banyak dan media yang berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi, multimedia dapat diartikan dengan penggunaan media yang menyajikan gabungan dari berbagai macam elemen informasi seperti teks, audio, gambar, animasi, video, maupun grafik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan kepada pengguna. Menurut Hofstadter 2001, multimedia adalah sebuah alat atau media yang lebih interaktif dan dinamis, yang dapat digunakan dan membantu dalam presentasi di mana penggunanya dapat menggabungkan atau mengkombinasikan bermacam-macam jenis data seperti teks, video, audio, dan animasi. Yang kedua, mengapa multimedia? Di era teknologi saat ini, multimedia merupakan hal yang lumrah kita temui di kehidupan sehari-hari. Multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong partisipasi, keterlibatan, serta eksplorasi pengguna tersebut. Tujuan multimedia sendiri yang pertama merupakan pemicu atau triggers pembaca memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang dipelajari. Yang kedua, sangat efektif dalam penyampaian suatu informasi. Yang ketiga, pemanfaatan multimedia. Multimedia memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dalam segala bidang, seperti bidang pendidikan, bidang industri, bidang kesehatan, dan lain-lain, baik untuk pekerjaan, kegiatan di rumah, hiburan, atau lain sebagainya. Beberapa contoh kegiatan multimedia. Yang pertama, bidang periklanan yang efektif dan interaktif. Yang kedua, bidang industri, seperti dalam pembuatan prototipe cara kerja mesin. Yang ketiga, bidang kesehatan, seperti dalam penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat. Yang keempat, bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, suara, video, animasi, teks, dan grafik. Yang kelima, bidang jaringan dan internet, yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Yang keempat, sistem multimedia. Sistem multimedia adalah suatu sistem yang dapat mendukung secara terintegrasi penyimpanan, transmisi, dan representasi sejumlah media digital berupa teks, grafik, gambar, audio, dan video melalui komputer. Sistem multimedia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem multimedia standalone. Sistem ini merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage, hard disk, CD-ROM, atau DVD-ROM atau CD-ROM, alat input, keyboard, mouse, scanner, mic, dan output speaker, monitor, LCD, proyektor, VGA, dan shortcut. Yang kedua, sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah adanya sharing sistem dan pengaksesan terhadap sumber daya yang sama. Contohnya seperti video konferensi dan video broadcast. Yang kelima, komponen multimedia. Komponen multimedia menurut James Asen, multimedia terdiri dari beberapa komponen. Berikut komponen-komponen yang ada pada multimedia. Di antaranya adalah yang pertama, teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar dari pengolahan kata yang berguna untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, audio. Audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record ataupun efek-efek suara lainnya. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Misalnya narasi, berguna untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan melalui gerakan gambar atau video. Yang ketiga, gambar. Gambar atau grafik merupakan bagian yang penting sebab sebuah gambar dapat mempermudah dan memperindah dalam menyampaikan pesan-pesan. Yang keempat, video. Video teknologi memproses gambar secara bergerak. Video terdiri atas live video dan full motion. Live video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera, sedangkan full motion video berhubungan dengan penyimpanan secara video klip. Yang kelima, animasi. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual tiap frame per frame selama durasi animasi tersebut.
untuk membuat ilusi secara bergerak. Yang keenam, interaktif link. Interaktif link diperlukan guna menggabungkan elemen-elemen multimedia sehingga menjadi informasi yang terpadu, di mana pengguna bisa menekan mouse atau objek pada screen seperti button atau teks dan menyebabkan program melakukan perintah tersebut secara mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.